panjang bermakna pertunjukan yang dilakukan dengan waktu yang lama. Cerita yang disampaikan merupakan warisan dari leluhur yang diperoleh secara lisan. Bahasa yang digunakan merupakan gabungan antara prosa, puisi, dan pantun dengan tiap kalimat terdiri dari 3-6 kata. Nyanyi panjang juga menceritakan tentang penamaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan pemeliharaan hutan tanah wilayah oleh adat. Penyajiannya menggunakan nyanyian yang suaranya menyerupai tekukur biasa. Nyanyian panjang menampilkan tokoh perempuan sebagai tokoh utama. Penekanan cerita dilakukan pada kecantikan yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Kecantikan dijelaskan melalui metafor benda, langit, dan tumbuhan. Nyanyi panjang Bujang Tandomang. Nyanyi panjang Bujang Tandomang adalah salah satu judul cerita dalam nyanyian panjang yang berkembang di masyarakat Petalangan, Riau, Indonesia. Di dalamnya tercantum kisah asal-usul Bujang Tandomang, keturunannya dan caranya menetapkan wilayah yang sekarang diakui secara adat menjadi daerah adat Monti Raja, yang mana kisah-kisah dan aturan yang tercantum dalam nyanyi panjang ini diakui oleh seluruh warga sebagai sumber hukum adat dan nilai. Sebelum masuk ke nyanyian panjang Tombo Bujang Tandomang, terlebih dahulu dinyanyikan pantun pembuka yang sering disebut dengan pantun bebalam. Pantun bebalam ini tidak panjang, hanya sebagai pembuka sebelum masuk ke tombo. Berikut ini adalah contoh dari lirik pantun bebalam model lagu Indang Padonai. Berikut ini merupakan contoh kutipan isi Tombo Bujang Tandomang, dan teman-teman sudah dapat melihat di layar bahwa sudah terdapat nyanyian panjang beserta artinya, dan teman-teman juga bisa langsung membacanya terlebih dahulu. Dalam sebuah cerita, nyanyian panjang yang ditampilkan biasanya mengandung beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tentang asal-usul dari tokoh utamanya. Biasanya tokoh yang dipilih adalah nenek moyang dari suku Petalangan tersebut. Yang kedua, menjelaskan tentang asal-usul hutan tanah wilayah. Bagaimana si tokoh mendapatkan tanah wilayah, memanfaatkannya, nama asal tanah wilayah, hingga lokasi dari hutan tanah wilayah tersebut. Yang ketiga, mengandung tunjuk ajar Melayu yang berisi tentang petuah-petuah, pelajaran dari kehidupan masyarakat terkait. Yang keempat, hal-hal lain yang biasanya ditambahkan dalam cerita untuk membuat penampilan cerita lebih menarik adalah seperti misalnya cerita tentang kecantikan, ungkapan mengenai rimba, ketampanan pemuda, serta keadaan siang dan malam hari. Yang kelima, penutup dari nyanyian panjang biasanya berujung bahagia. Tokoh menjadi raja, sukses dan berhasil, menjadi orang besar, orang sakti dan sebagainya. Tokoh yang berhasil tersebut dianggap sebagai nenek moyang suku. Jogja di mana kita bilang Jogja di dalam Imbora. Dalam minggu piatu toangmu bulan liyo duli tuanku kau bang malinde erana wana setambona deo wana makan buah nyoli batu minta ampun lebat dosana